Untuk switchnya ke body akhirnya saya tambahkan dengan lem bakar atau lem tembak. Karena memang bagian casing sebenarnya tidak ada dudukan atau housing untuk switch. Sehingga kalau tanpa saya kasih lem seperti ini, nanti dia oblak gitu. Dipencet-mencetnya kurang nyaman. Dengan begini lebih aman juga. Yang pertama, yang kedua juga andai kata switchnya mau kita lepas, lem tembak seperti ini sangat mudah sekali untuk dilepas. Jadi tidak sepenuhnya permanen. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video ini, saya akan eksperimen untuk mengganti switch dari Jetvan cordless APR yang semula adalah fixed switch. Kita akan ganti menjadi variable switch. Nah, yang untuk penggantinya, saya akan menggunakan switch bor apa ini ya? Bor NRT Pro ya, bor NRT Pro yang versi dulu banget. Kalau nggak salah tipenya yang 330 itu, saya lupa kodenya ya. Ini saya beli udah lama banget, kalau nggak salah 2017 akhir ya. Masya Allah, dia udah lebih dari 7 tahun ya, 7-8 tahun yang lalu. Masya Allah, udah lama banget ternyata. Tapi masih bagus untuk switchnya, insya Allah begitu. Untuk motornya juga masih muter. Hanya saja, kalau dinyalakan, baunya kayak bau terbakar gitu deh pokoknya. Gak tahu deh kenapa begitu, padahal masih muter loh. Untuk switchnya, ini switch standar bor cordless untuk yang brasit. Rata-rata pakainya switch tipe ini. Mana sih kodenya? Udah gak kelihatan ya kodenya ya. Nah ini, kodenya itu jadi lebih dari 5 ampere sampai 16 ampere katanya. Dan tegangannya sampai di 24 volt DC. Jadi masih berfungsi. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali tentu saja adalah membongkar casing. Untuk casing sudah saya lepas, sekarang saya akan melepas motor atau dinamo dari switchnya ini. Yang tidak diperlukan sudah saya lepas dari switchnya. Jadi switch tinggal ke outputnya, ini nanti yang ke motor atau dinamo. Dan bagian bawah ini nanti yang akan ke baterai. Berikutnya saya akan lepas switch dan kabel yang ke motor di Jetvan ini. Udah lepas ya. Sekarang kita coba untuk memasangkan switchnya ke body. Apakah PNP atau perlu ada yang dicuak-cuak. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Jadi nggak bisa PNP, harus dicoak bagian sini. Kita coba buang dulu. Buangnya saya pakai tang potong beginian ya. Kalau teman-teman nggak punya ya bebas pakai apapun, yang penting harus bisa membuang bagian ininya teman-teman. Bismillah. Oke, bagian yang sisi kiri sudah saya buang. Selanjutnya bagian sisi kanan ini juga kita buang. Atau mungkin kita paskan dulu ya. Ini sudah bisa pas atau belum. Teman-teman bisa lihat untuk bagian bodi sudah bisa masuk, tapi bagian atas ini terhalang oleh perpindahan switch kanan kiri. Jadi kita potong dikit. Saya coba paskan ke sini. Ternyata belum pas karena bagian sini, casing yang bagian kanan masih ada tonjolannya. Ini tonjolannya juga perlu kita buang nih. Bagian sini juga perlu dibuang. Oke, udah bisa ditekan-tekan ya. Ini berarti sudah bisa langsung disolder teman-teman. Baik, alhamdulillah kabel-kabelnya sudah saya solder. Dari pin baterai ke soket ke pin switch. Kemudian dari switch ke motor juga sudah saya solder. Teman-teman kalau mungkin ada yang bingung menyolder motor seperti ini, mana yang kabel merah, mana yang hitam. Di pin yang sampingnya ini ada merahnya ini maka kabelnya kabel merah.
Yang nggak ada adalah kabel hitam. Dan itu muternya nggak akan terbalik ya. Kita coba dulu nyalakan. Bisa nyala atau enggak ini ya. Mana tadi baterai? Baterai, bismillah. Bismillah, semoga normal. Wah, ternyata kalau tanpa casing suaranya malah ngeri banget nih. Masya Allah. Sekarang kita lihat atau kita coba untuk tingkat kebisingannya nih. Jaraknya kurang lebih sama 30 cm. Nah, di 90-an ya, sama jadi. Jadi tanpa adanya grill atau penutup yang belakang, untuk suaranya maksimal di 90-an desibel saja. Untuk switchnya ke body akhirnya saya tambahkan dengan lem bakar atau lem tembak. Karena memang bagian casing sebenarnya tidak ada dudukan atau housing untuk switch. Sehingga kalau tanpa saya kasih lem seperti ini, nanti dia oblak gitu. Dipencet-mencetnya kurang nyaman. Dengan begini lebih aman juga. Yang pertama, yang kedua juga andai kata switchnya mau kita lepas, lem tembak seperti ini sangat mudah sekali untuk dilepas. Jadi tidak sepenuhnya permanen. Untuk LED semula mau saya taruh di bagian sini. Hanya saja saya takut posisinya nggak center. Malas juga ya, akhirnya saya ikutkan ke dinamo. Saya tali tis saja seperti ini. Tali crack kalau orang di tempat saya nyebutnya. Dan posisinya sudah bisa dikatakan di tengah ini. Coba ya. Seperti itu. Oke. Saya pasang lagi untuk casingnya. Oh ya, casingnya sebelah sini, untuk dicowaknya dikit saja. Terutama sih justru yang dicowak itu bagian sini ya. Karena akan nyangkut dengan bagian ininya switch. Udah, kita pasang lagi. Alhamdulillah, sudah jadi. Sekarang saya mau tes apakah setelah diganti switchnya jadi variable switch, untuk powernya turun atau tidak. Tidak ya, sama-sama di 650-an gram untuk air frostnya. Saya merasa setelah saya ganti switchnya jadi variable, bagian switchnya kok anget gitu. Apakah switchnya nggak kuat ya kira-kira ya? Secara kan untuk arusnya kemarin sampai di 15 ampere seharusnya. Padahal switchnya di 16 ampere. Apakah nggak kuat? Coba ya, kita tes ya. Semula di 36 derajat. Saya akan coba nyalakan beberapa saat. Terus nanti kita tes lagi. Kalau naiknya signifikan, berarti switchnya kurang kuat. Berarti nanti harus diganti pakai switch yang arusnya lebih tinggi harusnya. Nggak signifikan kok naiknya, normal-normal aja. Normal ya, berarti aman. Ya mungkin perasaan saya saja berarti. Tapi ini kerasa hangat sih. Sama. Atau hangat dari tangan saya sendiri kali ya. Ya, Masya Allah. Yang jelas ini sudah berfungsi dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.